Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini mari kita belajar menghitung keliling dan luas bangun datar. Materi ini ada di tema 6 subtema 4 untuk muatan pelajaran matematika. Di akhir pembelajaran nanti Ibu berharap anak-anak dapat 1. Memahami cara mengukur keliling dan menghitung luas dengan satuan ukur tidak baku seperti korek api atau persegi satuan. Yang kedua, anak-anak dapat mengukur keliling permukaan benda yang ada di rumah dengan satuan ukur tidak baku. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghitung luas bangun datar dengan menggunakan satuan ukur tidak baku. Anak-anak dalam mengukur keliling dan menghitung luas suatu bangun datar atau permukaan benda yang berbentuk bangun datar ada dua cara. Cara yang pertama kita menggunakan satuan tidak baku dan cara yang kedua kita menggunakan satuan baku. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengukur keliling dan menghitung luas dengan satuan tidak baku. Anak-anak masih ingat satuan baku, satuan tidak baku sudah pernah kita bicarakan atau kita pelajari pada saat kita mengukur panjang dan mengukur berat. Satuan tidak baku ya, itu adalah satuan yang tidak tetap. Sehingga bila kita mengukur dengan satuan tidak baku akan mendapatkan hasil yang berbeda ya dengan yang dilakukan orang lain. Mengapa demikian? Karena alat ukur yang dipakai oleh satu orang dengan orang yang lain bisa saja berbeda. Namanya juga tidak baku, sehingga hasilnya juga tidak tetap. Oleh karena itu, penghitungan dengan satuan tidak baku itu tidak menjadi ukuran yang digunakan untuk semua orang, tapi tetap masih bisa digunakan. Nah, sekarang mari kita coba menghitung keliling dari sebuah bangun datar. Ya, anak-anak, kita mencoba mengukur bangun datar persegi yang ada di gambar ini dengan menggunakan satuan tidak baku berupa korek api. Korek api yang berbatang. Nah, anak-anak, bagaimana cara mengukurnya? Mengukur keliling, yang akan kita cari adalah keliling. Keliling itu seperti apa? Bagaimana keliling itu? Anak-anak pasti pernah diminta guru olahraga untuk lari keliling lapangan. Ketika anak-anak berlari keliling lapangan, maka yang anak-anak lakukan adalah menyusuri tepi lapangan seperti yang Ibu tunjukkan dengan garis merah ini. Bukankah begitu? Ya, jadi apabila kita hendak mencari keliling bangun datar, mari kita hitung ya. Ya, mari kita hitung panjang dari sisi bangun datar. Ada banyak cara anak-anak, mari kita lakukan cara yang pertama, yaitu kita letakkan dulu berapa korek api yang dibutuhkan untuk mengetahui panjang persegi ini. Ya. Lalu bagaimana dengan lebarnya? Jadi yang menuju ke bawah ini kita sebut dengan lebar. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata panjang dari persegi ini adalah 6 satuan korek api atau 6 batang korek api. Berikutnya lebarnya adalah 1, 2, 3, 4. Maka lebarnya adalah 4 batang korek api. Maka kelilingnya adalah tadi panjang 6 batang korek api dan lebar 4 batang korek api. Karena kita akan menghitung kelilingnya, maka kita bisa lakukan cara yang pertama yaitu 6 batang korek api kita tambahkan dulu dengan
6 batang lagi yang ada di sisi bawah sejajar dengan sisi yang atas. Ya, itu jumlahnya juga 6. Karena yang di atas 6. Oke, karena sejajar maka jumlahnya juga 6. Lalu kita tambahkan dengan lebarnya. Tadi lebarnya adalah 4 batang korek api. 4 batang korek api kita tambahkan lagi dengan sisi yang sebelah kiri. Jumlahnya juga 4. Ya. Karena dia sejajar. Lalu kita coba sederhanakan menjadi 2 kali 6. Mengapa 2 kali 6? Karena 6-nya ada 2. Ya, jadi 2 kali 6 ditambah 2 kali 4. Karena 4-nya juga ada 2. 2 kali 6, 12 ditambah 2 kali 8, 2 kali 4 maksud Ibu sama dengan 8. Maka 12 ditambah 8 adalah 20 batang korek api. Sehingga keliling bangun datar di samping adalah 20 batang korek api. Nah, cara lain yang bisa kita lakukan adalah kita lihat dulu panjangnya ada 6 batang korek api, lalu langsung kita tambahkan 4 batang korek api, menjadi berapa nak? 10, betul. Lalu kita tambahkan lagi dengan sisi yang bawah 6, menjadi 10 tambah 6, 16. Kita tambahkan sisi yang kiri menjadi 4, berarti 16 ditambah 4 adalah 20. Sama kan? Iya, jadi kita menghitung seperti trek berlari tadi juga akan sama. 20 batang korek api. Bagaimana anak-anak? Ternyata tidak sulit menghitung keliling, ya. Oke, nah sekarang mari kita lanjutkan bagaimana cara menghitung luas bangun datar. Anak-anak, kali ini kita akan menghitung luas bangun datar dengan menggunakan satuan tidak baku yang lain. Kalau tadi kita menggunakan batang korek api, tapi kali ini kita akan menghitung luas bangun datar dengan persegi satuan. Ya. Persegi satuan. Jadi kita menghitung perseginya. Lihat gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada kumpulan persegi. Ada kumpulan persegi kecil yang kemudian menjadi persegi besar. Kita hendak mengukur luas bangun datar ini. Ya. Luasnya seperti apa? Kita hitung dulu ya. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Anak-anak, satu persegi satuan diberi warna. Ini untuk menghitung panjangnya. Ada berapa ya? 2, 3, 4, 5, 6. Bangun datar ini memiliki panjang 6 persegi satuan. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari lebarnya. Lebarnya, lihat baik-baik, akan diberi warna juga. Ya. Jadi tadi 6, Ibu tulis di sini 6. Sekarang kita mau mencari lebarnya. Lebarnya, lihat anak-anak. Yang tadi harus dihitung juga ya. 1, 2, 3, 4. Lebarnya adalah 4 persegi satuan. Bila kita mencari keliling, kita akan menghitung seluruh sisi dari bangun datar tadi. Maksudnya satu putaran tadi kita hitung.
Kalau kita menghitung luas akan berbeda anak-anak, akan berbeda. Kita hanya mengalikan panjangnya, tadi 6, kita kalikan dengan lebarnya, 4. Hasilnya berapa ya? Mari kita hitung. Mari kita hitung. Iya, betul sekali, 24 persegi satuan. Dari mana, Bu? Kita hitung semuanya, nak. Jadi, kalau kita mencari luas itu berarti semuanya kita hitung. Bukan tepinya saja seperti keliling. Kalau keliling kan kita menghitung panjang tepinya saja. Seluruh panjang tepinya. Tapi kalau luas berarti seluruh permukaannya harus kita hitung. Sehingga jumlah persegi satuan yang ada di sini adalah 24. Cara yang mudah adalah lihat panjangnya yang terdiri dari 6 persegi satuan. Lalu anak-anak kali dengan lebarnya yang terdiri dari 4 persegi satuan. Maka hasilnya 24. Mungkin kalau permukaannya tidak luas, tidak terlalu luas, maksud Bu Hesti, kita akan mudah menghitungnya 1, 1, 1, 1. Kita tambahkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 24. Tapi nanti apabila kita bertemu permukaan yang lebih lebar atau permukaannya lebih luas, maka akan kesulitan bila kita menghitung satu-satu. Oleh karena itu perhatikan caranya tadi ya. Lebarnya 6 persegi satuan panjangnya 6 persegi satuan dikali lebar yang 4 persegi satuan. Mari kita coba dengan contoh berikut. Sekarang kita hendak menghitung luas bangun yang kedua. Dari bentuknya kita bisa lihat ini pasti lebih luas. Tapi seberapa luasnya bisa kita hitung. Mari kita hitung dulu. Luasnya adalah, kita hitung panjangnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7 persegi satuan. Lalu akan kita kalikan dengan lebarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti dikali 5. Maka luas seluruhnya anak-anak pasti bisa menebak. 7 kali 5 sama dengan 35. Kalau nggak percaya, kita bisa menghitung semua persegi satuannya. Ya. Nah, anak-anak sudah melihat di sini ada sebuah persegi besar yang terbuat dari kumpulan persegi satuan. Kemudian di dalam persegi besar ini akan ada beberapa persegi satuan yang diberi warna. Ya, kita akan menghitung luas bangun yang diberi warna saja. Bagaimana Bu caranya, Bu? Mudah sekali ya, mudah. Mari perhatikan. Yang perlu anak-anak ketahui bahwa di dalam gambar ini ada persegi utuh dan ada persegi yang tidak utuh. Ya, yang utuh seperti ini, 1 persegi satuan namanya. Yang tidak utuh berbentuk segitiga, ini adalah setengah dari persegi satuan. Kalau kita hitung semuanya, ini luasnya adalah 17 satuan atau 17 persegi satuan. Dari mana, Bu? Ada banyak cara. Tapi kita hitung dulu, kita coba cara yang pertama. Nah, anak-anak perhatikan tanda merah. Tanda merah ini dibuat untuk memudahkan anak-anak melihat bahwa
anak-anak dapat menghitung dulu luas bangun yang pertama, yang lebih luas, yang bisa ditarik panjang dan lebarnya. Kita hitung di situ ada berapa? Ada 3 satuan, persegi satuan, lalu di bawahnya ada 4 persegi satuan. Maka 3 kali 4 hasilnya 12. Ya, di bangun yang pertama itu kita lihat ada 4 kali 3 atau 3 kali 4 persegi satuan. Maka jumlahnya ada 12. Sekarang kita coba yang kuning itu kita sebut bangun kedua. Bangun kedua itu terdiri dari setengah. Ya, setengahnya ada berapa? Setengahnya mari kita hitung 1. Ada yang utuh itu berarti setengahnya 2. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka setengahnya dikali 6. Dikali lagi 1. Satunya mana, Bu? Ya karena ini. Panjangnya hanya 1 saja. Sementara lebarnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 3 persegi satuan. Lalu kita menuju ke bangun yang berikutnya, bangun ketiga. Bangun ketiga ini terdiri dari panjangnya 2, lebarnya hanya 1 saja. Sehingga 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kita akan jumlahkan bangun keseluruhannya, bangun pertama, kedua, dan ketiga. Maka 12 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 17 persegi satuan. Ya anak-anak, ada cara lagi sih yang lebih mudah, kita hitung saja. Semuanya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang utuh ada 12 untuk bangun pertama. Yang utuh kedua, 1, 2, hanya 2. Lalu yang setengah ini kita gabungkan dengan setengah yang di atas, setengah yang di bawah kita gabungkan dengan setengah yang di atas menjadi 1, sehingga membentuk 3 persegi satuan. Lalu yang ketiga itu hanya 2 persegi satuan, sehingga 2 ditambah 3, 15. 15 ditambah 12, 17. Mudah kan anak-anak? Nah, tapi ingat kalau menghitung bangun yang luas bangun datar yang tidak banyak, yang tidak luas maksud Bu Esi. Tapi kalau nanti ketemu dengan bangun yang lebih luas, kalau menghitung satu-satu agak kesulitan. Maka tadi caranya dibagi. Ada di sini ada 3 bangun. Ada 3 bangun datar yang dihitung secara terpisah. Bagaimana? Oke anak-anak, lebih paham? Good. Baik anak-anak, kalian tadi sudah belajar mengukur keliling, menghitung luas bangun datar, kemudian juga menghitung luas bangun datar yang berwarna. Kali ini kita akan belajar mengubah bentuk bangun datar tanpa mengurangi jumlah persegi satuan atau tanpa mengurangi luasnya. Perhatikan baik-baik. Ini ada persegi besar dari kumpulan persegi satuan yang kemudian akan diberi warna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ternyata sama dengan bangun yang sebelumnya. Nah, akan diubah ke dalam bentuk bangun lain. Ingat ya, tidak mengubah luas atau tidak mengurangi jumlah persegi satuan. Hanya kita pindahkan saja. Mari kita lihat. Ya, kita hitung. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Loh, kok masih sama, Bu? Sabar. Mari kita lihat proses pemindahannya.
Yang akan dilakukan Bu Hesi adalah mengambil persegi satuan di bangun kedua untuk dipindahkan. Bu Hesi mau pindahin ke atas. Masih bolong, Bu Hesi ambil lagi di bangun yang ketiga. Ya, lalu selebihnya Bu Hesi pindahkan ke bawah. Lalu bagaimana dengan 2,5 persegi satuan? Pindahkan juga. Ya. Wah, ternyata menjadi seperti ikan. Menurut anak-anak, berapakah luas bangun ini? Good job, 17 satuan persegi. Ya, 17 persegi satuan. Sama tidak dengan yang di sebelah kiri atau dari bangun datar yang lama? Iya, sama, luasnya sama, hanya bentuk bangunnya saja yang diubah. Oke. Ternyata tidak sulit juga kan belajar mencari keliling dan luas bangun datar. Ini masih menggunakan satuan tidak baku ya. Oke. Anak-anak, terima kasih sudah menyimak dengan seksama apa yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak mudah memahaminya dan dapat mempraktikkannya. Karena tujuan kita tadi adalah anak-anak mampu atau dapat mengukur keliling sebuah bangun datar dengan satuan tidak baku, juga dapat menghitung luasnya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Bye-bye.